Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 8 ingin memaparkan materi microteaching tentang pembelajaran humanistik. Sebelumnya perkenalkan anggota-anggota terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fardi Farosik Istiuruk dengan NIM terakhir 087 dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif. Perkenalkan, nama saya Marafi Fari dari NIM belakang 088 dari Pendidikan Teknik Otomotif. Perkenalkan, nama saya Faiz Pratama dengan NIM belakang 90 dari Pendidikan Teknik Otomotif. Perkenalkan, nama saya Jasrul Fazenti dengan NIM akhir 001 dari Prodi Pendidikan Tata Boga. Kenalkan, nama saya Andika Yudhistira, NIM terakhir saya 92, saya dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita memulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Teman-teman pernah nggak belajar itu merasa kayak bosan, boring? Kali ini kita belajarnya agak asik nih. Jadi kita akan belajar lebih bermakna, lebih manusiawi dan sesuai kebutuhan kita. Di sini ada yang tahu nggak apa itu humanistik? Ya, sebelum dijawab, Kalau menurut saya itu humanistik lebih berfokus pada siswa ya, bukan pada guru. Jadi ya siswa itu lebih difokuskan. jadi lebih aktif ya siswanya ya. Bagus. Jadi pembelajaran humanistik ini menekankan perkembangan mahasiswa secara utuh sih, bukan hanya sekedar otak, tapi lebih emosi juga dan kepribadiannya. Humanistik ini juga memiliki beberapa tokoh sih, ada 3, yaitu Abraham Maslow, Art Rogers, dan Arthur W. Combes. Mungkin saya bisa jelaskan tentang Abraham Maslow ini. Pendekatan ini mulai dari tokoh-tokoh psikologi humanistik. Ada Abraham Maslow. Kita belajar dengan baik kalau kebutuhan dasar kita itu terpenuhi dan merasa aman, serta secara sosial tuh dihargai oleh siapa saja. Mungkin ada yang pernah dengar nama Maslow dan Rogers? Saya Pak, saya pernah. Kalau Maslow itu tentang kebutuhan manusia. Iya. Kalau Rogers saya kurang tahu sih Pak. Benar sekali sih, konsep itu sangat relevan dan sangat mendekati dengan pendidikan modern. Baik, saya di sini akan melanjutkan yang tadi itu membahas Abraham Maslow ya. Nah, sekarang saya akan melanjutkan membahas tokoh humanistik. Nah, yang kedua itu ada Carl Rogers. Nah, jadi itu Carl Rogers itu di sini sebelum materinya, mungkin ada yang tahu di sini Carl Rogers itu? Saya, Ya. kalau untuk Rogers ini saya pernah baca, dan itu fokusnya pada siswa, dan jadinya guru itu mendampingi siswa ini lebih banyak. Dan untuk Arthur, Boleh. Itu jawaban yang sangat bagus itu, benar. Jadi itu Roger tuh dia kayak menerapkan deep learning gitulah. Nah, jadi menurutnya Roger tuh kayak guru tuh tidak hanya memberikan materi gitu, tapi sebagai fasilitator juga buat siswa gitu. Nah, jadi kan kayak contoh nih, siswa dia tidak tahu nih materi tersebut, kurang paham lah. Nah, jadi tuh disitulah makna dari fasilitator tuh, jadi kayak guru tuh bisa lebih mendampingi lagi muridnya tersebut gitu, biar supaya dia tuh belajar lebih efektif dan bisa lebih ini lagi lah gitu. Nah, terus kok ini selanjutnya ada Arthur W. Combs. Nah, Arthur W. Combs itu kayak dia tuh mempunyai prinsip seperti kayak persepsi individu terhadap dirinya sendiri dan lingkungan sangat mempengaruhi perilaku pembelajaran. Jadi ada siswa nih, contoh nih, ada siswa misalkan dia pembelajaran tuh sangat, bagi dia tuh pembelajaran itu sangat bermanfaat kayak gitu. Contoh kan rata-rata kalau misal anak teknik tuh biasanya dia tuh bakal lebih semangat ketika ada praktikum. Nah, itu tuh kayak mereka lebih bersemangat dan ada motivasinya lagi gitu loh, lebih semangat untuk belajarnya kayak gitu. Baik, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Yang pertama mengenai karakteristik humanistik. Ada 3 ya. Yang pertama yakni menempatkan peserta didik sebagai pusat dalam proses pembelajaran. Ini artinya peserta didik itu harus kita anggap sebagai subjek, bukan objek.
Karena peserta didik itu dalam pembelajaran tidak hanya menerima informasi dari guru, juga seperti ada kalanya peserta didik itu kreatif. Misalnya dalam pembelajaran tatap muka itu peserta didik dapat membuat resepnya sendiri atau merancang olahannya sendiri. Tidak semena-mena itu guru semua yang memberikan materi atau memberikan perintah, tapi peserta didik juga bisa mengarah ide-idenya sendiri. Itu. Lalu yang kedua itu memperhatikan perkembangan emosional, sosial, dan kepribadian peserta didik. Dalam pembelajaran tatap muka itu misalnya peserta didik dapat merasa bersemangat karena emosionalnya itu didukung gitu. Seperti dengan emosional dan sosial serta kepribadian peserta didik yang didukung, peserta didik itu akan merasa nyaman untuk melakukan hal-hal yang ada di dalam pembelajaran. Dan yang terakhir itu adanya hubungan positif antara guru dan peserta didik. Jadi hubungan guru dan peserta didik harus bagus, harus adanya saling saling percaya, agar siswa tuh kayak nggak takut untuk bertanya, terus adanya keterbukaan lah, seperti itu. Dalam kelas buka itu misalnya waktu praktek itu kayak ada guru yang nyicipin masakan siswa gitu kan, terus jangan langsung dijudge. Kalau emang rasanya itu ada yang kurang atau itu siswanya jangan langsung dijudge, jangan langsung dimarahin, tapi bisa diberikan solusi dan bimbingan agar siswa itu bisa improve ya dan lebih percaya diri. Baik, mari kita lanjutkan. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan humanistik. Jadi untuk kelebihan pembelajaran humanistik ada 3. Yang pertama itu mampu mengembangkan potensi peserta didik. Mungkin bisa kasih contoh itu dari peserta didiknya ada ingin mengembangkan potensi seperti potensi bakatnya di bidang senian atau olahraga, dan proses ini nanti bisa semakin dikembangkan lagi ke depannya. Lalu untuk yang kedua, memiliki motivasi belajar yang lebih tinggi. Saya kasih contoh, siswa ini ada ingin dalam pembelajaran yang waktu sebelumnya masih kurang, dan dia ingin motivasi yang belajar ini bisa semakin lebih luas, semakin lebih ada pengembangan dirinya. Lalu untuk yang ketiga, menjadi lebih mandiri, kreatif, serta mampu berpikir secara kritis. Jadi contoh, peserta didik ini bisa menjadi lebih yang mandiri, orang yang lebih bisa berpikir kreatif, berpikir secara kritis, bisa mengalah secara kemampuan dirinya sendiri. Lanjut, kelebihannya, siswa berkembang secara utuh, motivasi meningkat, lebih kreatif, dan hubungan guru antar dengan siswa ini lebih positif. Nah, menurut teman-teman, apa ada pendapat lain terkait dengan kelebihan siswa sendiri? Boleh. Menurut saya itu ya benar. Jadi itu kelebihannya kayak mahasiswa jadi percaya diri gitu loh, karena pendapatnya dihargai oleh guru. Ya, itu benar sekali. Dan juga di sini juga ada kekurangan pembelajaran humanistik. Untuk yang pertama, proses pembelajaran membutuhkan waktu yang cukup lama. 2, semua guru memiliki kemampuan untuk menerapkan pendekatan humanistik secara efektif. Dan untuk yang ketiga, apabila jumlah peserta didik dalam satu kelas ini terlalu banyak, guru merasa kesulitan dalam memberikan perhatian secara individual maupun secara karakteristiknya kepada setiap peserta didiknya. Nah, sekarang coba jelaskan pengalaman belajar kalian yang paling bermakna yang pernah kalian alami. Saya lebih prefer untuk memilih kerja kelompok ya, apalagi di pendidikan, di prodi pendidikan teknik otomotif, yaitu kayak lebih mementingkan adanya kerjasama gitu loh antara mahasiswa yang lain gitu.
ada tambahan lagi? Oke. Ya. Saya waktu itu suka sih karena waktu itu guru saya mempersilahkan saya dan teman-teman saya itu untuk mencari resep sendiri dan merancang masakan itu sendiri, karena dengan begitu saya dan teman-teman saya itu bisa tahu bahan-bahan yang mungkin belum kita ketahui atau ya tidak belum menggunakan resep yang sudah lama seperti itu. Jadi kita bisa mengolah dan menciptakan resep versi saya dan teman-teman. Oke. Nah, itu contoh pembelajaran humanistik karena pengalaman nyata dan kebebasan membuat belajar lebih relevan dan menyentuh aspek sosial maupun pribadi. Nah, sekarang kita tutup ya. Jadi pembelajaran humanistik adalah pendekatan yang memanusiakan manusia. Faktornya bukan hanya nilai, tapi bagaimana siswa berkembang sebagai pribadi yang utuh. Dengan suasana kelas yang nyaman, guru sebagai fasilitator, dan siswa yang aktif, pembelajaran akan lebih bermakna. Semoga materi ini menambah wawasan kita semua. Mari kita wujudkan kelas yang lebih manusiawi. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.